Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rafatunisa atau di channel YouTube aku Saskia Rafatunisa dan episode My Vlog Diet 2. Oh ya, sebelumnya saya mau bilang sama kalian semua bahwa tadi hari ini tuh kan laptop aku kan lagi ada masalah sedikit ya. Ya masalah kecil lah, nggak ada masalah besar apa-apa. Yaitu ketika tombol 6, 7, Y, U, H, J, M, dan N itu mengalami masalah, jadi kan error. Jadi rusak, jadi saya memutuskan untuk pakai keyboard yang seperti ini. Nah ini keyboard aku yang lama ini kan saya pakai buat PC ya. Cuman karena PC aku udah lama banget di servis, saya putuskan pakai ini. Kenapa tujuannya seperti itu? Karena untuk mencegah tangan aku kan pegal karena pakai keyboard itu. Jadi saya udah tapi saya udah buat planning ya untuk membeli port USB multi ports yang kayak punya ayah itu. Cuman kali ini lebih banyak punya aku ya. Sama perencanaan yang kedua adalah ini ada dua kemungkinan kalau mau servis keyboard laptop adalah, nah jika uangnya tidak cukup untuk mempan, maka kita akan lakukan perbaikan dulu. Perbaikan tombolnya tuh maksudnya yang sedikit-sedikit aja. Dan jika ya tapi kan saya pernah pengalaman sih, belajar dari pengalaman pernah keyboard laptopku rusak yang itu. Jadi sejak 4 tahun terakhir ya, yang lalu kan, jadi kan rusak semua. Jadi saya mutusin untuk pakai waktu itu kasih servis. Tapi kali ini kerusakan keyboardnya ini kan udah kali kedua ya. Tapi kan hanya sedikit doang ya. Jadi saya kan nggak bakalan lakukan servis karena harganya kan 400 sampai 300 ribu kan mahal. Terus perencanaan yang kemungkinan yang ketiga adalah kalau melakukan tes uji rep keyboard. Ya kalau tes pada ahlinya sih boleh, asalkan tapi kalau jika kemungkinan itu tidak rusak, maka nggak usah servis. Tapi kalau servis, nah jadi kemungkinan perencanaan adalah ini. Yang keempat yaitu ini. Kita akan membeli keyboard cover. Jadi keyboard cover tuh yang kayak tutup laptop kayak plastik itu, tapi yang kayak supaya tuh mencegah laptop dari hal-hal berbeda-beda asing yang mungkin saya tahunya dari benda asing seperti itu. Nah, jadi maka dari sekarang tuh saya doain aja ya, semoga nanti pas kalau ada perencanaan kita saya bisa beli USB port ya, yang multiple ports ataupun konservis keyboard laptop dan juga pengetesan. Nah, tapi di topik kali ini saya akan menjelaskan mengenai ini, mengenal klan bintang negeri serumpun. Jadi gini, kan di Indonesia dan Malaysia itu kan adalah negeri serumpun tetangga. Mulai berkembang udah hiburannya udah berkolaborasi sejak tahun 90-an, maka sejak dulu lagi. Nah, seiring perjalanan waktu, banyak sekali program TV Indonesia atau Malaysia yang tayang di masing-masing TV negara. Seperti contohnya nih, contohnya yang baru-baru ini dari sinetron SCTV yang dari Sinemart itu kan sudah tayang di Astro Rani dan juga Astro Aura ya di Malaysia. Begitu juga yang satu ikatan cinta yang dulu tayang TV Sban tapi terpaksa harus berhenti karena alur ceritanya nggak sesuai ataupun karena takut kelamaan. Nah itu buku ini membuktikan bahwa eksistensi program TV Indonesia di Malaysia pun menjadi semakin kuat, apalagi yang paling fenomenal kan UPNP. Nah yang sebenarnya yang kita semua kita tahu bahwa kita animasi ikonik MNC TV ini sudah mulai tayang menjadikan sebagai kartun abadi setelah SpongeBob, Doraemon, terus Tom and Jerry dan sebagainya. Jadi itu mengakibatkan berefek juga pada ketika jadi kolaborasi pertama dengan MNC TV itu mulai muncul sejak tahun 2015 sejak Sheila Putri Azza sang double Upin Ipin pertama mengunjungi Indonesia ya. Oh sebenarnya kan tahun 2013 ya. Nah tadi sejak tahun inilah nama-nama Sheila Putri mulai cukup terkenal dengan benar, tapi ada berita humor yang mengatakan bahwa dia akan mengundurkan diri karena alasan pita suara. Tapi kan belum tentu jelas ya, karena masih diberi kesempatan seperti itu. Nah, selain itu berefek klan bintang negeri serumpun itu pun juga membawa kita berpengaruh pada pengaruh bintang selebriti Malaysia yang lain hingga namanya sudah fenomenal dari sesepuh saja almarhum Saraf Sinclair, Nur Fazura, terus Syarif Adenis dan juga Nur Adenis juga. Nah, oke, jadi klan bintang negeri serumpun itu sebenarnya kan saya kan bisa kita ketahui bahwa Indonesia kan ada 4 media penyiaran terbesar yaitu MNC Group, SCM Group, Viva Group, dan Transmedia. Sedangkan di Malaysia itu ada RTM, terus ada televisi Malaysia, terus ada media Pria Berhad, MPB Setia Berhad, dan juga Astro Malaysia Setia Berhad. Oke. Setelah kita mengenal pada penyiaran, jadi klan bintang itu tersebut kan MNC Group tuh ada Star Hits Records, ada Star Magic Management, terus ada itu kan klan musik. Kalau klan rumah produksi itu MNC Pictures,
Nah dulu-dulu jadi MNC Pictures itu kan juga merupakan rumah produksi di MNC Group juga. Mereka bintang-bintang yang sempat berdomisili ya, bukan berdomisili, jadi sebagai tentang icon group, bagian dari keluarga MNC itu sendiri. Ya seperti kita ketahui bahwa MNC Pictures kan itu kan selain sebagai rumah produksi keluarga MNC Group, juga melahirkan bintang-bintang yang dilahirkan dari tersebut, dari bintang-bintang muda yang bersinar ya. Saya kan nyebutin namanya ya. Kemudian kalau dari SCM Group itu atau MT Group istilahnya ya, itu mempunyai beberapa klan musik seperti Musika Records, Deity of the Production, Deity Entertainment dan lain sebagainya itu klan musik. Sedangkan klan bintang sinetronnya itu ya berupa produksinya ada macam-macam seperti Television, terus Screenplay Films, terus Cinema Production dan juga tentu saja Mega Creative Films yang ini ya. Jadi bintang-bintang tersebut tuh bisa diibaratkan seperti klan seperti keluarga ya. Tapi namanya pun sebagian besar pun juga banyak yang bernomaden guys. Sekarang sedangkan Viva Group itu cuma ada dua, yaitu Tobali Group dan Putra Production dan juga Fana Pictures. Itu klannya. Kalau klan musik kan tidak ada klan musik untuk untuk Viva Group. Nah kalau Trans dan terakhir adalah Transmedia ya. Jadi Transmedia itu merupakan klan itu sinema, tadi gak ada klan apapun ya. Jadi yang aku sebut, jadi MNC Group, SCM Group itu adalah dua media penyiaran terbesar Indonesia yang hanya memiliki klan bintang dan klan musik masing-masing ya. Kalau Viva Group itu bervariasi, kalau Transmedia dan Viva Group itu sekali lagi bervariasi ya. Nah, di samping seperti itu, MNC Group, SCM Group itu ternyata juga memiliki saingan guys, memiliki saingannya yang miniatur di kombinasi bintang yaitu MPB dan juga Astro Mental yang berhak. Kalau MPB itu juga iklan musiknya dari berbagai label musiknya seperti FMC, terus Alter Records. Kalau Asmonsa misalnya Rocketfield dan lain sebagainya. Jadi, nah ini berefek mengakibatkan efek tersebut mereka saling bersaing guys. Seperti baru terbukti di bulan November tahun 2021 yang lalu, bintang negeri serumpun yang berhasil mengulang kesuksesan kemenangan itu hanyalah Aiko van der Vecken, Rangga Azob, Amanda maupun artis lokal dari Indonesia, dan juga Ben Amer dan Siti Saleha dari Malaysia. Dan ini membuktikan bahwa konsistensi kemenangan mereka itu tetap eksis guys, menyebabkan persaingan yang semakin ketat. Seperti kita berkali-kali bahwa tidak hanya bintang musik hiburan saja musikin seni guys, presenter-presenternya pun juga semakin membuktikan persaingan mereka ya. Mungkin namanya nggak akan saya sebut, tapi yang paling berpengaruh dan besar saat ini yang duanya adalah Raffi Ahmad dan Asri Namawi. Meski Raffi Ahmad dan Asri Namawi sama-sama merupakan presenter yang paling berpengaruh di serumpun, namun ada perbedaannya. Asri Namawi ini disebut presenter Malaysia yang paling berpengaruh selama 3 berkarya sejak tahun 1990 ya. Itu berarti sudah 32 tahun berkarir di dunia industri hiburan, terutama dunia presenter ya. Presenter berarti berpengaruh di negara tersebut. Setelah Sinawawi barulah Raffi Ahmad. Nah, Raffi Ahmad itu dijuluki sebagai The King of Host atau Sultan Andara yang merupakan di bawah naungan SCM Group. Dia juga merupakan presenter yang memulai debut karirnya sejak tahun 2000-an ya. Itu berarti sebelum pada saat harusnya kan Oga Saputra yang paling sukses. Cuman karena sekarang sudah hampir juga Oga Saputra meninggal, akhirnya keputusan akan berpaling ke Raffi Ahmad. Nah, jadi disimpulkan bahwa Raffi Ahmad dan Asri Namawi ini sama-sama dijuluki sebagai The King of the Southeast Asian alias hosts, presenters atau presenter yang paling berpengaruh di serumpun. Jadi, semakin kuat. Nah, sebenarnya ada satu pesan lagi yang perlu kalian tahu bagi kalian penonton di TV Malaysia dan Indonesia adalah kita kan baru merasakan bagaimana persahabatan peran bintang negeri serumpun, baik itu bintang sinetron, bintang musik, atau bintang presenter pun memiliki persaingan yang sangat cukup baik dan sehingga walaupun dilakukan dengan cara yang berbeda. Begitupun juga dengan karena kita kan baru bulan Juni ini kan baru kita kehilangan 2 orang pabrik Inggris rumput kan banyak yang meninggal seperti contoh almarhumah Dibah Nur dan Hamid Burda. Terus di Indonesia juga baru kehilangan Doni Suhendra dan juga Emerald Khan Musas. Dan ini membuktikan bahwa memang tidak hanya popularitas tapi ada suka dukanya. Negeri suku tidak akan pernah mati seperti itu. Jadi anggap saja kematian itu menjadi pelajaran berharga bahwa manusia itu tidak patut terlepas dari kesalahan. Nah, pesan yang kedua dan yang terakhir adalah jangan menganggap popularitas Malaysia itu lebih tinggi dibanding Indonesia, karena mereka tuh sama aja seperti persahabatan seperti itu. Karena kan mereka kalau misalnya tidak bersahabat itu risiko tidak baik ya. Jadi jangan saling menjelek-jelekan nama-nama negara, baik itu budayanya, adat istiadat dan sebagainya, karena itu bisa demi menjaga keutuhan dan persahabatan negara di serumpun bahkan sejak zaman-zaman Orde Baru seperti itu ya.
sejak zaman Orde Baru. Malaysia sudah resmi bekerja sama supaya keutuhan negara itu bisa agak Asia Tenggara itu bisa jadi dengan baik begitu mengikut ke negara Asia Tenggara yang lainnya. Oke tuh video kali begitu juga dengan kita sebagai kalau kita punya sahabat orang Malaysia, orang Indonesia, jadi kalian harus bisa mengerti pesan itu bahwa persahabatan negeri bintang-bintang negeri serumpun dari masing-masing klan tidak akan pernah klan bintang nggak akan pernah mati. Oke, untuk video kali ini juga bisa bermanfaat dan jangan lupa seperti biasa untuk follow sosial media aku, kemudian juga subscribe channel aku di sini untuk lebih tahu apa saja yang fakta menarik dari bintang klan negeri serumpun baik Indonesia atau Malaysia menurut kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.